Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikrus shalihin kafaratun lil dzunub wa tanzilur rahmah wa tahsulul barakah. Wa qala Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilan qaddasallahu sirrah fi ayyi makanin kuriya manaqibi fa nahadirun. Wa qala Syekhul Masyayikh fi akhir zaman Syekh Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, an hasanat khidmatuhu wa jabat karamatuhu. Ilahi anta maksudi wal ridha kama bi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait Bang Ustaz Suparyanto beserta ibu dan keluarga dan seluruh karyawan PT Tridaya Khidmat Energi. Semoga beliau senantiasa dibarokahkan segala urusan fiddin wa dunya wal akhirah. Semoga Allah sehatkan lahir dan batin dengan sempurna. Pun kita semua yang mengharap ridho Allah, yang mengharap barokah dan karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan, mudah-mudahan karomah beliau terlimpah untuk kita. Begitu juga berkah karomah Guru Agung Pangersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Semoga Allah tambahkan berkah beliau untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, guru kita memberikan pengajaran, memberikan bimbingan, tuntunan bagaimana kita ini berjalan di dalam kehidupan ini diridhoi Allah. Bagaimana pada akhirnya kita mendapatkan ridho Allah. Munajat yang dikumandangkan, yang disampaikan, dibacakan, dilantunkan. Ilahi anta mausudi, ya Allah hanya engkau yang kami maksud. Waridho kamalubi, ridhomu yang kami cari. Altini mahabbataka, beri kami mahabbah, cinta, kecintaan, ma'rifat dan kenal ma'rifat kepadamu. Ini munajat tingkat tinggi hadirin. Ilahi anta maksudi, hanya Allah yang kami maksud ini, hanya engkau yang kami cari, bukan lagi yang lain. Kalau sudah engkau ya Allah, berarti makamnya adalah qurbah. Taqarrub ilallah, kurba itu makom tertinggi, karena dekat itu sudah tidak ada jarak, dekat sudah begitu. Kalau hal yang lain makomnya masih ada jarak, bisa ada jarak waktu, tempat, ada terbatas, ada batasan. Tapi kalau sudah kurba, maka sudah tidak ada batasan. Taqarrub ilallah menjadi puncak. Dan pengajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang diajarkan melalui Syekh Mursyid Pangersa Abah Anom ini pengajaran yang luar biasa, memberikan tuntunan tidak memberatkan. Berbeda dengan para masyayikh Thariqah yang lain, yang itu pun berdasarkan tuntunannya masing-masing syekh sebelumnya. Jadi semua thariqah mempunyai tuntunan, mempunyai pengajaran, mempunyai bimbingan masing-masing terhadap para murid-muridnya, yang semuanya bertujuannya sama, menghantarkan untuk kita usul kepada Allah, hanya berbeda di caranya saja, metodenya saja. Siapapun kita, siapapun para pengamal thariqah yang istiqomah mengamalkan tuntunan mursyidnya, maka dialah yang akan mendapatkan berkah mursyidnya, yang kemudian dia akan dihantarkan kepada karomahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan, karena Syekh Abdul Qadir Jilan adalah sultannya aulia.
Barulah dari situ beliau mengantarkan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui syafaatul uzma. Barulah Allah. Jadi prosesnya tidak langsung. Tapi kehendak Allah, hak Allah lah. Bisa saja Allah menghantarkan siapapun hambanya langsung bisa. Nah makanya di dalam ilmu ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang seringkali kalau ini mendahului ilmu ini, nah maka hati-hati di dalam pencarian, hati-hati dalam pengaplikasiannya. Seringkali kita terjebak, ilmu mendahului, kemudian amal memaksakan diri kepada ilmunya. Berarti ada pemaksaan, ada nafsu di situ. Nah syukur kalau dalam pengejarannya kita terlepas nafsunya yang dikendalikan nafsu-nafsu yang tidak benar. Berbeda dengan tidak didahului dengan ilmu, tapi dibimbing guru. Maka di situ ininya itba, kita ikut mengikuti dari apa yang diajarkan guru. Ilmunya belum. Nah, jadi ada orang diberi ilmu dulu lalu diamalkan, ada orang mengamalkan dulu baru ilmu diberi keterbukaan. Ada perbedaan di situ. Perbedaannya kalau mau dianalogikan, saya di depan ini ada jeruk, ada anggur, macam-macam buah. Saya diberitahu ilmunya, artinya saya diberitahu ini namanya jeruk. Berarti saya tahu ilmunya. Ini jeruk. Secara ilmu, jeruk itu kalau yang modelnya begini, ini mesti ada asamnya. Nah, itu ya. Ada segernya. Manis tapi ada seger. Karena saya sudah diberitahu ilmunya, maka saya siapkan rasa. Sehingga antara ilmu dengan rasa nyambung. Itu pentingnya ilmu. Jadi tidak ini. Lamun cek sunana mah teu kabalejog. Ya, jadi sudah tahu tuh. Nggak kejebak gitu ya. Tapi yang kedua tadi, saya belum tahu ini apa. Tapi saya husnuzon dulu nih. Nah, diawalinya dengan husnuzon. Ini sepertinya enak nih. Kalau tampilannya, aduh, bikin seger nih, kan gitu ya. Udah, saya dengan sangkaan tadi, nggak tahu apa nama rasanya seperti apa, karena nggak ada yang kasih tahu, nggak tahu ilmunya. Tapi saya berusaha husnuzon, ini enak, maka saya coba makan. Nah beda kalau tadi sudah tahu ilmunya bisa langsung makan udah tahu tuh. Ya kalau misalnya beda sedikit, kan nggak jadi masalah. Tapi karena belum tahu, mesti sedikit dulu. Sedikit dulu dirasakan, kalau itu rasanya sesuai dengan ekspektasi saya dan saya suka, saya lanjutkan. Tapi kalau enggak, ya sudah. Nah itulah, begitupun kita di dalam amaliyah, di dalam pemahaman keagamaan kita. Ilmu kita perlu, carikan ilmu, hadiri majelis taklimnya. Tapi juga kita perlu bimbingan Syekh Mursyid. Bimbingan mursyid yang kita mengamalkan tuntunan mursyid. Kita ikut sama tuntunan beliau. Karena beliau sudah lebih dahulu mempunyai ilmunya. Ilmunya sudah diamalkan dan amalnya bermanfaat. Membawa barokah. Tinggal husnuzon. Yakinkan bahwa beliau adalah kekasihnya baginda Rasul. Bahwa beliau adalah kekasihnya Sultan Aulia. Yakin. Yakinuka mursiduka. Yakin. Ilmunya belum tuh. Amalin saja dikitnya. Di perjalanan ada juga yang masuk nih. Kamu jangan cukup mengamalkan, kamu harus tahu apa yang kamu amalkan itu. Akhirnya cari tahu, ini apa sih? Ngamal ini apa sih? Ini maknanya apa sih? Ini khasiatnya apa sih? Nah, terus tuh. Lama-lama karena kita banyak yang masuk secara ilmu, mulai terganggu keyakinannya. Akhirnya kesangkaannya, kita akhirnya mau mengejar tuh. Apa benar ini khasiatnya seperti ini? Dikejarlah, pinginlah bukti di situ. Karena tahu ilmu tadi, itu ya. Akhirnya coba ngejar dengan pemahaman tadi. Nah, disitulah hati-hati di dalam pengejaran itu. Nafsu yang mengejar.
Tapi kalau tadi saya sudah diam-diam saja, nggak tahu ilmunya, tapi saya enak dan saya suka, udah diam-diam aja, nikmati aja sudah. Kalau sudah dirasa nikmat, terkadang kita nggak penting lagi. Ini namanya apa? Yang penting saya suka. Tapi nanti ada kebingungan kalau nggak ada ilmu itu, nggak ada pengetahuan. Ketika saya pulang, ingat makanan ini, saya telepon Ustaz, saya pengen bisa nggak dipaket. Dulu Ustaz pernah nyuguhi saya buah, saya nggak tahu buah apa kan. Ustaz juga bingung nanya saya, buah apa? Nah loh, buah apa ya? Ini kan banyak dulu. Ini saya coba berusaha kasih gambaran ke Ustaz. Pokoknya warnanya kuning bulat. Ribet jadinya. Tapi kalau sudah saya tahu ilmunya, ini jeruk, udah saya pesen jeruk, selesai. Jadi itulah. Jadi saling melengkapi ya, antara ilmu mendahului mengisi pemahaman akal fikir, lalu setelah itu mendorong kita untuk mengamalkan ilmunya. Nah, di dalam mengamalkan ilmunya, jangan cukup hanya diamalkan untuk dirasakan manfaatnya sendiri. Tapi bagaimana ilmu bisa memberi manfaat bukan hanya untuk diri, tapi juga di luar diri kita terhadap yang lain. Maka nanti ketemu khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itulah sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sudah bagaimana bisa anfa'uhum linnas kalau untuk dirinya saja tidak bermanfaat? Mesti ada yang salah. Termasuk juga banyak orang membahas tentang seorang pribadi yang soleh. Tidak cukup soleh secara pribadi dia dengan Allah, tapi juga bagaimana solehnya pribadi ini mampu membawa soleh terhadap makhluk Allah. Kesolehan sosial namanya. Nah, barulah itu insan kamil. Jadi kalau hanya cukup hanya beribadah saja, nggak mau bergaul, nggak mau berhubungan dengan alam misalnya, nggak mencintai alam, nggak mencintai makhluk, hanya dengan Allah saja, itu belum sempurna, belum insan kamil di situ. Insan kamil adalah ketika vertikal dan horizontalnya semua berjalan dengan baik, seimbang. Nah, jadi penting untuk menjaga keseimbangan itu, karena akan menjadi masalah ketika terjadi ketimpangan dalam hal apapun. Mesti ada yang nggak seimbang saja. Kalau kita mengalami masalah baik di rumah tangga, masalah di perusahaan, masalah dengan masyarakat, mesti ada yang timpang, mesti ada yang tidak seimbang. Tinggal carikan apa itu ketidakseimbangannya di situ. Misalnya tidak seimbang terjadi masalahnya karena kita terlalu mengedepankan egonya. Nggak mau egonya menyesuaikan, menurunkan dengan egonya masyarakat, sehingga terjadi benturan. Tapi kalau sama frekuensi egonya, mesti tidak jadi masalah. Misalnya kita orangnya kepedean, misalnya. Kalau orang melihat sombong orangnya gitu, kepedean gitu ya, atau orang melihat kitanya, atau apa, mesti ada yang tidak seimbang itu. Nah, maka guru memberikan tuntunan dua, zikirnya, zikir jahar, zikir khafi, itu untuk menjaga keseimbangan. Zikir jahar, zikir khafi, nanti setelah berjalan dilakukan, lalu gurulah yang akan membimbing kita dari zikir itu, mengarahkan zikirnya untuk masuk pada sir, rasa, gitu ya. Jadi sebab di dalam diri kan ada jasad, ruh, rasa, gitu ya. Nah, kalau sudah disir, maka nanti bila harfin wala sautin, gitu ya. Jadi kalau bahasanya pengersa itu, kalau sudah disir itu tinggal dia-iyain aja. Bingung, sudah nggak ada lagi kalimat yang mewakili, tidak ada lagi simbol yang bisa menyimbolkan. Kalau sudah disir, jadi kalau sudah hakikat, itu sudah nggak ada lagi bahasa yang bisa mewakili. Jadi kalau masih bisa dibahasakan, itu masih di alam syariat. Nah, tapi kita penting penamaan, penting simbol untuk mengantarkan, gitu ya. Tapi ini semua simbol. Nah, termasuk apa yang kita lihat, apa yang nampak, semua simbol. Termasuk diri kita pun ini hanya casing. Kita sebenarnya siapa, kita nggak tahu.
Ustaz Herlan ini hanya casing aja. Namanya Herlan, casingnya. Di dalam Herlan siapa? Ini Asep, casing. Ya, di dalam diri ini siapa? Kita nggak tahu. Nah, dan kita diberjalankan sesuai aturan, sesuai takdir. Jadi kita ikuti aja. Ikuti alur ini. Yang penting ketika kita diberjalankan di sesuatu yang mengenakkan, berarti kita bersyukur. Ketika kita diberjalankan di sesuatu yang tidak enak, bersabar. Itu aja resepnya. Dan sebetulnya hidup ini sederhana, simple. Kita lah yang membuat sulit hidup ini. Sederhana seperti ini. Jadi tidak usah menjadikan ini seperti gini. Kita kadang-kadang memikirkan besok, dipikirin sekarang. Pusing. Kan gitu ya. Belum juga terjadi besoknya. Ya sekarang saja. Jadi apa yang sekarang ada kita jalani ya sekarang sudah. Kita jalani sekarang, kita rasakan sekarang, kita pikirkan sekarang. Persiapkan yang sekarang untuk menuju besok. Jadi jangan dipikirin besoknya bagaimana. Tapi memang perlu kita ada visioner, berpikir ke depan. Untuk apa? Supaya kita bersiap-siapkan begitu. Tapi seringkali kalau persiapannya tidak mencukupi untuk di masa depan itu, akhirnya terjadi masalah. Pusing. Aduh, kumaha isukan ya. Cuma para saya di imah ya gara-gara besok kumaha. Ya dapur kumaha besok kalau ya mau ngebul aja nih gitu. Pas gara-gara besoknya gimana dipikirinnya sekarang gitu. Tapi kalau sudah padahal kalau saja setelah kita sama-sama berpikir tadi lalu ternyata tidak ketemu antara apa yang kita pikirkan dengan yang akan terjadi karena tidak nyambung persiapan tadi bekal dengan nanti nyatanya, nah maka pasrah pada Allah untuk perkara yang belum ada, yang belum terjadi gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi di dalam khidmah ilmiah saya ingin mengajak khusus saya pribadi umum kita semua, mari kita sadarkan diri bahwa kita ini hanya makhluk ya yang dicipta, yang ditugas ibadah. Jadi jadikan sisa umur kita ini umur yang bernilai ibadah. Waktu yang digunakan untuk berhadapan dengan dunia ini bagaimana supaya bernilai ibadah. Nah, Masya Allah kita bersyukur kita mendapatkan tuntunan zikir khafi dari guru kita. Yang itu menjadi rahasia diri antara hati kita bersama Allah masing-masing kita. Makanya tidak boleh zikir khafi diucap lisan. Bukan tidak bisa, tetapi tidak boleh. Gitu ya. Hanya karena itu menjadi rahasia antara hati ini dengan Allah. Dan itulah hati ini berjalan mengiringi aktivitas siang malam kita. Jadi zikirnya 24 jam. Sehingga dengan zikir yang 24 jam mengiringi aktivitas kita, maka mudah-mudahan dan yakin kalau itu selalu kita jaga, maka Allah dengan ridhonya akan menjadikan duduknya kita, jalan-jalannya kita, di kendaraannya kita, melakukan apapun kita, maka Allah akan jadikan dan diberi nilai ibadah. Inilah ibadah yang 24 jam itu. Maka pada akhirnya ketika hati ini terus berzikir, langsung kemudian mengantarkan rasa kita bahwa dimanapun kita, sedang apa kita, Allah senantiasa melihat kita. Itulah ihsan. Dan ketika ajal tiba, rasa itu tetap ada. Kita hati berzikir, maka itulah yang disebut kematian husnul khotimah. Bersyukur kita diberi tuntunan mursyid yang mengantarkan husnul khotimah, karena memang hidup ditentukan di akhir. Maka waspada. Sekarang kita begini, belum tentu besok, belum tentu nanti. Banyak kisah gitu ya di dalam kisah-kisah ini, bagaimana seorang di akhir hayatnya ada yang husnul khotimah, su'ul khotimah. Padahal perjalanan sebelumnya sedemikian rupa, ya. Jadi ada kisah yang hidupnya penuh dengan ketaatan, nggak pernah maksiat. Yang satu lagi hidupnya penuh maksiat, nggak pernah taat, nggak pernah ibadah. Bertukar perannya dengan ceritanya begini. Ini kok saya lihat saudaraku ini hidupnya sepertinya berdosa terus, maksiat terus. Tapi saya cobalah pengen juga kayak saudara saya ini gitu ya. Ganti peran.
Karena dia punya ilmu, kata pikirnya, nanti pun ada tobat kok gitu lah. Sekali saja pengen merasakan maksiat seperti apa sih, setelah itu saya tobat. Itu ilmu, secara ilmu. Yang satu lagi, dia juga sama, kok kepikiran ya, saudaraku ini taat, terus saya pengen kayak saudaraku, gimana sih taat itu gitu. Terus ganti peran, di saat ganti peran semua diwafatkan, wafat. Apa yang terjadi? Yang untung malah yang tadinya maksiat, kemudian gara-gara sesaat dia taat, jadinya husnul khotimah. Orang yang ketaatannya luar biasa, gara-gara terpeleset dosa, mati jadi suul khotimah. Luar biasa ceritanya, kisahnya. Dan itu begitulah keadaan. Jadi maka waspada ya. Nah maka mari kita sama-sama sadar diri, mari kita sekarang kita bangkit ini dari tidur kita ini. Selama ini kita tertidur, kadang terlena ya, kadang terlena tertipu dengan casing-casing ini gitu ya. Mana misalnya ya saya juga sering kali ada muncul gitu ya nafsu ini, merasa diri wakil talqin lah misalnya. Ya. Itu kan godaan, jebakan yang luar biasa bagi kami. Kalau itu ada, nah hati-hati gitu ya, gitu, jebak ini. Ini kan hanya tugas saja, hanya penugasan, hanya tugas. Ini lalu kita mengakui saya wakil talqin misalnya, yang harus diikuti, ditaati, harus nurut misalnya. Gitu ya. Bukan, ini hanya tugas, ini hanya asep saja. Asep ini sama, gitu ya. Tugas saja yang beda. Ya siapapun kita namanya, selagi masih manusia, ada lalainya, ada khilaf, ada salahnya. Nah, makanya unzur maqala wala tanzur maqala. Perhatikan apa yang disampaikan. Siapapun, sekalipun kita yang baru saja dapat talqin mengamalkan seminggu 2 minggu misalnya, tapi sudah dikasih mursyid, alhamdulillah barokah. Kita yang lama-lama belum tentu. Dengan tugas yang menurut orang wakil talqin itu luar biasa, belum tentu. Kalau saya terjerobab di situ dengan kelalaian apa yang menjebak ini, celaka gitu ya. Nah makanya yuk kita sama-sama, semua kita sadar bahwa kita ini sama-sama mengamalkan, berusaha dengan segala kemampuan kita mengamankan, melestarikan TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang dibimbing oleh Guru Mursyid Pengersa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tahajul Arifin sampai sekarang dan seterusnya. Nah, dan yakinlah beliau itu bukan hanya sebatas dunia, tapi mengantarkan kita kepada pintu kematian ketika akan kembali ke alam akhirat. Sampai situ beliau membimbing kita. Nah maka bagi yang sudah dapat talqin, ya sekalipun kadang-kadang mengamalkannya ya kita tapi yakinlah kalau sudah tertanam kalimah thayyibah, ada saat-saat yang kita nanti diingatkan gitu ya, dengan talqin itu. Apalagi kalau kita langsung talqin diamalkan ya. Nah, nanti pada saat orang sudah talqin lalu kemudian menghadapi sakratul maut, atau mungkinlah di rumah sakit koma misalnya itu ya, nah, kita nggak usah bingung. Sunnah tetap dilakukan, kita talqin sakratul maut dengan kita ini kan kalimah thayyibah di telinga gitu ya. Kita ingatkan tuh, sekalipun kalau sudah sakratul maut kan sudah nggak dengar sebetulnya, tapi itu sunnah. Tapi jadi di situ untung-untungan. Tapi bagi yang sudah talqin, maka kita nggak usah bingung, ketukan kolbunya ini berzikir. Tapi tidak boleh diucap lisan, hati kita yang berzikir. Ini mengetuk kolbunya, itu ngikut. Nah, guru membimbing tuh di situ. Jadi tong panik, tong naon, pasrah, sok tukeun dayu geus talqin gitu. Tukeun sanajan diamalkeun pong misalkan gitu ya. Itu, tapi dia sudah talqin. Ketukan. Nah, kitanya yang sambungkan ke beliau melalui Robito, ngikut itu. Nah, itulah bersyukurnya. Apalagi talqinnya langsung diamalkan, apalagi ya, nah, maka akan berlimpah terus berkah. Nah, hadirin, kita sadar dari kelalaian, kita tersadar dari bangun kita. Tapi jangan cukup hanya sadar di situ, tapi yuk kita sama-sama bangkit, gitu ya. Sadar kita akan kemampuan kekurangan dan kelebihan kita satukan.
gitu ya. Dan setiap kekurangannya kita saling menutupi, saling menguatkan di situ. Nah, sehingga terjadi kekuatan yang luar biasa ketika semua potensi kita disatukan, bersatu. Kalau sudah bersatu, ayo kita tinggal maju, jangan berdiam diri. Itulah kalimat 3 kata yang ada di angka 120 tahun milad Suryalaya. Jadi bawahnya ada bangkit, bersatu, maju. Ya, 120 ini usia Abah Sepuh wafat. Dan beliau pendiri Pondok Pesantren Suryalaya. Beliau melahirkan tanbih. Jadi bagaimana tanbih ini melekat ada pada diri untuk kita lahirkan. Sekian lama kita melakukan dzikir. Kalimat alinea mana, kata-kata mana yang sudah kita lahirkan dari tanbih. Gitu ya. Kalau masih medal sila lamun kapana, masih suka pundung karena gara-gara ucapan yang menyakitkan lalu pundung, biasa hadir nggak hadir lagi, itu masih jauh dari tanbih. Baru ayat itu, ya, baru kalimat di mutiara itu, kan ulah berubah sikap, kan Sundana ulah medal sila, iya sila, kalau kapana gerak itu pindah, tapi tetep kieu rek disuntrungkeun rek kumaha nagen. Nah, ya medal sila namina. Rek disuntrungkeun rek kumaha nagen ge. Jadi nggak berubah sikap kalau ada yang menyakiti itu, maksudnya begitu, jangan tersinggung. Ada mungkin tersinggung, ada, namanya kita manusia, ada nafsu. Tapi itu tidak berkelanjutan dalam arti gara-gara itu nggak lagi manakib, setiap ketemu orangnya nggak mau ketemu gitu ya. Wah, katanya sudah lama kita talqin mengamalkan dzikir ini. Tapi dengan begitu saja diuji kok segitunya gitu. Ya kalaupun kita nggak suka, coba jangan suka sama orangnya, sama sifatnya. Maka nggak akan menghalangi pertemuan kita. Nggak akan menghalangi kok, yang nggak suka sifatnya kok, bukan orangnya. Karena gara-gara kita selalu ya sifatnya ya orangnya, jadi nggak ada situ nggak. Akhirnya kelamaan nggak hadir manaki gitu ya. Tiba-tiba udah denger tersesat jalannya gitu ya. Nah, gue bilang ya, belum yang lain menyayangi orang yang membenci kepadamu, itu kan pengajaran tingkat tinggi dari akhlak ya. Dan itu akhlak itu universal. Tidak lagi melihat sisi agamanya apa di situ, itu luar biasa. Jadi humanismenya Abah Sepuh itu luar biasa, nilai kemanusiaan dunia. Jadi tidak mengenal ras apa begitu ya, dengan siapapun, karena semua anak cucu keturunan Adam sampai segitu ya. Jadi ajarannya ajaran universal sebetulnya beliau itu. Ya karena tadi nanti kembali kepada kalau sudah di hakikat ini semua simbol. Agama simbol sebetulnya nantinya itu. Nantinya itu satu tauhid. Nah, kalau sudah dibawa lagi ke sana nanti tapi ini syariat tetap. Seorang muslim harus melakukan sholat. Seorang Kristiani dengan Injil Barnabasnya, dengan dulu dibawa oleh Nabi Isa, ikuti Nabi Isa. Sama. Yahudi ya dengan Musanya, Nabi Musa dengan Tauratnya, istiqomah di situ sama. Itu hanya syariat-syariat mereka, syariat-syariat zamannya. Itu ya, yang melakukan ini dan itu. Pada akhirnya nanti itu syariat itu akan mengantarkan kepada hakikat. Kalau sudah ketemu di hakikat, kembali menjadi satu. Nggak ada lagi tuh ini dan itu. Kalau sudah di satu, itu ya, nggak ada lagi nanti warna-warni. Ini warna-warni masih di alam syariat aja. Tapi kalau sudah, jangan terlalu kuat juga ngaji ma'rifat hakikat. Nanti kalau ngaji ma'rifatnya kacau juga nanti dibawa ke alam syariat. Nah, sekarang ada juga ya kita yang diberi kelebihan di ilmu ma'rifat lalu disampaikan di alam syariat. Dipaksakan ma'rifatnya ke syariat. Jadi bukan dihantarkan syariat menuju ma'rifat sesuai tahapan, tapi langsung dipaksakan ma'rifat kepada syariat. Akhirnya sudah, akhirnya fitnah jadinya. Gitu. Jadi kan nanti kalau sudah di hakikat, sudah nggak ada syariat, maka nanti ketemunya nggak perlu sholat syariat, cukup eling, kan itu.
Kalau sudah di hakikat itu. Jadi awalnya kalau dikasih lagi ilmunya ada sholat syariat, sholat hakikat, sholat gitu kan. Oh, bermacam-macam definisi ini bagian-bagian itu. Gitu. Jadi nanti kita bingung dengan pemahaman-pemahaman. Makanya yang aman kalau menurut saya cukup ilmu itu seininya saja. Jadi kadang-kadang ilmu terlalu tinggi juga kalau kita tidak bisa bawanya, semakin tinggi anginnya semakin kenceng. Mending kalau kita kuat nahan anginnya, mending sedang-sedang aja lah kalau menurut saya gitu ya. Tapi syukur orang diberi kelebihan yang luar biasa dengan ilmu, tapi dia bisa tegak luar biasa. Wah, itu luar biasa ya. Tapi yang aman bukannya gak penting ilmu secukupnya, yang penting setelah itu kuatkan. Ini ayo itu aman, lebih aman dari godaan, dari jebakan-jebakan. Ya, jadi ayo kita sama-sama sadar, bangkit, satukan segala potensi, maju, udah. Jadi 120 tahun Suryalaya dibanding dengan pondok pesantren lain, Suryalaya termasuk tertua ya, paling tua lah. Muhammadiyah aja 908, ini 05, gitu ya. NU 26, ya lebih belakang ini sudah 05 ya. Jadi, nah ini juga salah satu yang harus ada pada diri kita sebagai pengamal thariqah, harus lahirkan kesuryalayaan kita. Kalau suryalaya tempatnya, kesuryalaya itu nilainya. Jadi kalau sudah nilai, sekalipun kita nggak pernah hadir secara zahir di suryalaya tiap bulan, nggak jadi masalah karena kesibukan. Tapi ketika kita nggak di suryalaya pun, kesuryalayaan melekat pada diri. Ya, apalagi kitanya secara zahirnya bisa hadir di suryalaya pun kesuryalayaannya. Tapi mana kalau mau dipilih, kalau mau pilihan, apakah harus selalu hadir di suryalaya tapi lemah kesuryalayaannya, atau nggak begitu sering datang ke suryalaya tapi kuat menjaga kesuryalayaannya? Kalau mau dipilih, mana yang pilih mana? Kalau saya pilih yang kedua, kuatkan kesuryalayaannya, sekalipun nggak pernah sering datang ke suryalaya. Tapi yang lebih luar saya dua-duanya, dia kan nggak sedikit kesuryalayaannya sering. Tapi kesuryalayaannya nggak ada, kurang gitu ya. Ya sering ke suryalaya, mentang-mentang sering ke suryalaya, asapang suryalayana. Ya, karena mentang-mentang sudah dekat dengan ahlul bait, lalu seenaknya nggak diperhatikan adab, itu malah jadi kadang-kadang ngejebak nih gitu nantinya. Ya, baik yang sering ke suryalayanya atau yang tidak sering, yuk kita sama-sama kuatkan kesuryalayaan. Maka mana yang harus dikuatkan dalam kesuryalayaan itu? Jaga kehormatan marwah guru kita. Nah, jangan karena ulah kita menjadi fitnah ke guru. Jangan begini nih, katanya murid suryalaya, tapi kok, tapi koknya ini negatif. Hati-hati ya. Katanya sudah lama zikirnya, tapi kok baru juga segitu pundung, gitu ya. Nah, artinya lebih kepada nilai-nilai tanbih itulah kesuryalayaan itu ya. Karena tanbih ini nggak ada di yang lain, khasnya, ciri khasnya suryalaya, dan itu adalah buah, gitu ya. Tanbih itu buah dari pengajaran, buah dari perjalanan zikir. Jadi kita ini kan sudah luar biasa ya, zikirnya, tuntunannya, ini hasilnya kan tinggal niru aja sebetulnya, tinggal nyocokin nih zikirnya kepada tanbihnya. Sebenarnya nggak harus sulit sebetulnya, tapi kok masih sulit. Masih juga gitu kan kita ini gitu. Seperti misal dalam tanbih kan, bagaimana agar kebaikan yang lahir dari diri kita yang kita lakukan ini betul-betul lahir dari dorongan hati yang bersih. Jadi dari kesucian hati kan. Karena ada dan banyak kebaikan yang kita timbulkan ternyata bukan lahir dari kesucian hati, lahirnya adalah dari hawa nafsu. Yang itu justru akhirnya menjadi berbaliknya rugi gitu. Contohnya misalnya kita berlaku baik, tapi karena berlaku itu karena ingin dia disebut baik, ada kesombongan, ada riya di situ. Nah, maka jadinya nggak baik. Tapi kalau sudah lahir dari kesucian
hati ini mesti didasarinya dengan ikhlas semua. Ikhlas, tidak karena ini karena itu. Nah, itulah baru kebaikan yang lahir dari. Juga tidak setiap tujuan yang baik melahirkan hasil yang baik kalau cara yang ditempuhnya tidak baik. Kita punya visi, punya tujuan yang bagus, rencana yang luar biasa. Tapi untuk pencapaian tujuan itu kita nggak jaga adabnya, kemudian ada prosedur yang kita tabrak, yang harusnya ditempuh kita tabrak misalnya. Jadi ada di situ. Nah, maka otomatis kalau dalam proses mencapai tujuannya ada yang salah, ada yang bermasalah, maka hasilnya tidak akan sempurna. Malah akhirnya jadinya yang tadinya harusnya baik jadi tidak baik. Jadinya fitnah, jadinya macam-macam. Nah, makanya syukur kita sudah punya pemikiran, cita-cita, keinginan, himmah yang luar biasa baiknya. Tinggal bagaimana cara pencapaiannya. Jangan sampai sesuatu yang sudah lahir gagasan yang baik, rencana yang luar biasa ini, tujuan yang mulia ini, lalu hasilnya nanti akhirnya membuat kecewa gara-gara pencapaiannya kurang baik. Begitu. Nah, jadi nanti sebentar lagi akhir Agustus kalau tidak salah mulai dari tanggal 23 apa ya? 23 pelaksanaan acara sampai tanggal 5 puncaknya. Jadi sekitar seminggu lebih ya, ada semingguan. Itu milad dan miladnya 5 tahun sekali. Jadi milad yang akbarnya itu ya. Nanti kalau sekarang momen ini terlewatkan berarti nunggu 2030. Yang akbarnya setiap tahun juga milad, tetapi yang dan hajat guru adalah hajat kita ya. Jadi mari kita buktikan ini, momen ini kita ambil ya, momen untuk menunjukkan, membuktikan khidmahan kita sebagai seorang murid yang ingin mendapatkan karomah, yang ingin mendapatkan barokah dari mursyidnya. Mursyid nih pengersabah kita punya hajat, yuk kita sama-sama ambil partisipasi kita semampu kita. Mampu dengan materi-materinya, mampu dengan ya apa sajalah sesuai kemampuan. Dan harus ada greget. Jangan apa ya, dingin-dingin aja, diam-diam baik misalnya. Guru kita punya hajat nyantai gitu ya. Tapi minimal ada semangat dulu. Nah, kalau setelah itu lalu nggak ada kemampuan, lain soal. Kalau urusan hikmah selalu begini bahasanya. Kalau urusan suryalaya, yang penting siap dulu aja sambil kita bingung. Jangan dibingungin dulu baru siap, kan kita masuk kayak gitu ya. Nanti ada penugasan nih ceritanya, dibingungin dulu, macam-macam bingungnya. Aduh, saya ditugas begini ya, nih ongkosnya dari mana? Wah, dipikirin dulu tuh, belum apa-apa udah bingung. Tapi kalau urusan hikmah, siap dulu. Tapi sampai gitu mikir, bingung kan? Nggak apa-apa. Nanti akan dimudahkan. Kalau betul-betul itu semangat itu yang harus ada. Itu kesuryalayaan itu. Urusan apapun, kalau urusan guru, wah, siap di depan kita. Cek bahasan di pentanya ke guru, terus siap gitu. Sampai gitunya. Sampai gitu dalam mungkis panah ke guru mah. Urusan guru mah tidak bisa diganggu gitunya. Jadi iya di urusan lain lagi sekuta itu mah geus karena panah gitu mahnya. Itu minimal atau sok ayeuna tah itu semangatna kudu aya ulah ieu wae. Kalau kita nggak ada kemampuan tapi mampu menyampaikan, sampaikan kepada yang lain. Saya tahu nih ada teman saya nih, dia sudah talqin, dia ada kemampuan di sini. Ya udah saya bilangin dia lah supaya ajak dia gitu. Pakai kita mulut ini. Kitanya nggak mampu nih, tapi kita punya teman, kenalan atau apa. Ajak mereka. Gitu. Jangan kita nggak ada kemampuan, nggak ada upaya lagi. Cukup aja misalkan di situ pasrahannya. Nah itu ya, silakan nanti pada akhirnya kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan kita betul-betul melaksanakan tuntunan mursyid ini. Memang kita ingin betul mengharapkan bahwa kita dicatatkan sebagai muridnya yang terdaftar di bukunya Tuhan saya yang sepanjang mata memandang itu. Ya.
Jadi manqobah tadi kan Bapak Ibu itu kan karomah ya. Kalau sudah karomah kesampingkan logikanya. Ya, harus yakin, keyakinan, iman. Jadi kalau sudah iman, yakin, nggak ada yang mustahil sesuatu apapun. Karena apa? Karena semua sumbernya adalah dari Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, hak Allah bisa langsung, bisa melalui siapa? Melalui perantara siapa? Allah berikan sebagian kekuasaannya. Kalau sudah kuasa Allah kan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu iman. Ya, hatta misalnya Tuhan saya kekasih bagian Rasul. Dia punya karomah. Nah, karomahnya kan tadi. Kalau kita ditawari Bapak Ibu ya, mau nggak karomah itu? Ibu tahu nih, dikasih tahu pas bangun nih pagi ya, tiba-tiba matahari ngomong kepada kita, nyampaikan kata matahari ini di siang ini sampai nanti saya terbenam lagi akan kejadian begini. Kira-kira mau nggak karomah gitu? Ya, kan gitu kan manqobah yang tadi tingkat 9 itu, datang tahun baru menyampaikan salam, lalu menyampaikan di tahun ini akan kejadian begini. Tapi itu harus terjadi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, kan bisa dibayangkan ketika misalnya kata matahari atau kata bulan nanti bulan depan, nah gitu kan, atau bulan ini ketika awal bulan nih dia sampaikan datang ke kita salam, lalu cerita kepada kita, dijelaskan di bulan ini, bulan berjalan ini nanti ada cucumu yang mati tertabrak. Nah kira-kira begitu gimana tuh? Dan harus kejadian, siap-siap, nggak boleh, nggak bisa di ini kan. Aduh, bisa dibayangkan ya. Itu kan nggak sembarangan, punya kelebihan diberikan itu dengan tanggung jawab amanahnya. Guru kita bukannya tidak tahu akan kejadian sekarang sepeninggal abah wafat begini, tapi harus terjadi. Kan bisa ya. Greget nih, kita tahu tapi sebenarnya kita pengen nih, jangan sampai terjadi nih, gitu ya. Tapi nggak bisa, kan itu takdir harus dilalui, gitu ya. Jadi mendingan kalau ditawari mau apa kira-kira? Nanti besok atau hari atau bulan depan suami tercintamu mati, istri tercintamu mati. Aduh, itu kan pasti ya dalam pikirannya. Pokoknya sebulan besok nggak boleh kemana-mana, takutnya kejadian apa di jalan. Akhirnya dipingit tuh karena tahu akan mati itu. Pokoknya nggak boleh pokoknya. Oh, sampai segitunya nanti akan bikin sih. Ternyata dikasih tahu matinya ternyata nggak detil, matinya tertimpa kan dipingit sih, katanya boleh kemana-mana, biasa kemana-mana kan takut mati, udah di rumah aja. Ternyata ada kelapa nimpa matinya di situ melalui itu. Nggak detil rupanya ngasih tahunya. Sama ketika ada ikhwan kita nih, ini nyata ini ikhwan kita. Saya dulu dapat telepon dari Bogor kalau nggak salah. Oke, saya pengen sekali ketemu, pengen ngobrol curhat nih. Ya sudah, telepon aja. Nggak pengen ketemu, janjian kan tidak. Jadi ketemu lah. Rupanya dia dari perjalanan zikirnya diberi kelebihan. Kalau untuk selain wali jangan bilang karomah, tapi maunah ya. Kalau karomah kan untuk wali. Dia diberi maunah. Apa maunahnya? Nah, saya sering menyampaikan nih, ini termasuk di TKN Center juga. Jadi diberi bisa berbincang-bincang tahu bahasa binatang. Kan gagah itu ya. Berarti ini yang ada di mujizat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Oh, kan gagah itu. Tapi saya itu pengen curhat, justru saya ingin minta pakai, bisa nggak ini ditutup? Diambil, nggak usah lagi ada, nggak usah lagi saya ini. Loh kan bukannya itu gagah dan orang pada pengen kegagahan kesaktian itu. Gini Kiai, bukannya gagahan katanya. Iya gagah sih gagah, tapi saya pusing pakai. Pusing masih mending, ini saya malu. Gara-gara saya diledek, cecek ngelihat saya hubungan suami istri. Saya kalah terus sama istri saya. Diledek sama cecek kan malu. Saya setiap tutup pintu mesti ada yang ngejerit, mati semut. Nah, akhirnya saya sama semut-semut yang lain disuruh saya minta maaf sama ibunya.
Iya, saya cari ibu semutnya kemana? Sebelum saya ketemu dan minta maaf, itu mesti semut ini ngejar-ngejar saya. Kemanapun itu, mesti aja suaranya ngiang-ngiang terus. Kedengaran terus. Keganggu saya. Kayak gitu kan. Setiap ini ada yang mati kejepit, ada yang keinjek apa, ngejerit gitu kan. Akhirnya akhirnya jadi beban katanya gitu kan. Udah saya, ya sudah, kalau memang itu saya bilang hanya ujian gitu kan, bukan memang hak yang harus didapat, kembalikan pada Allah, pasrahkan. Sungkeun ceting ka ngalapungan guru sok ieu keun pasrahkeun ka Gusti. Kieu bahasana ulah di Gusti abdi teh alim kieu entong kitu. Teh Gusti Gusti nyanggakeun sadayana gitu. Gusti nu uninga mangga menyuhunkeun we nu terbaik ridho Gusti sakitu ge cekap geuring. Tong baca detil ka Gusti mentong, da Gusti terangeun katanya. Jeung ulah ka Gusti mau jangan mau ini enggak mau itu entong. Tos we dugikeun mangga dugikeun mah. Gusti abdi teh ku hal kieu teh geuning. Tapi da nampi ieu teh sadayana ge Gusti nu ngarasakeun ngan mangga kumaha Gusti we nyungkeun ridho Gusti sakitu ge. Berjalan waktu dah. Mulai kieu cenah. Yang tadinya cecak bisa didengar, ini nggak lagi. Tapi yang lain masih bisa tahu tuh bahasa yang lain. Mulai sedikit-sedikit rupanya. Nah, berarti memang tidak ada bagian. Jadi artinya itu ujian saja, diuji dengan itu. Diuji. Karena memang gini, rupanya usut punya usut nih, dia awal pengen talkinnya ada maksud lain. Nah, makanya penting ya di awal kita luruskan siapapun kita yang mau talkin. Jadi di awal talkin dia ada sedikit saja dalam hatinya ingin kesaktian, ingin hal yang khawarik, nggak umum, yang luar biasa. Nah, rupanya diujinya di situ. Nah, lo sekarang nih kau kasih mujizatnya yang diberikan kepada Nabi Sulaiman nih di bahasa binatang, gitu kan. Rupanya karena itu tadi dari awalnya niatannya seperti itu, diujilah dengan itu. Padahal harusnya bukan begitu. Allah tahu. Yang penting orang talqin itu harus betul-betul kita luruskan bahwa talqin ini untuk ridhonya Allah. Jadi bukan untuk yang lain. Supaya nanti menempuh perjalanannya betul-betul haknya yang diberikan, bukan lagi ini gitu ya. Jadi kalau sudah haknya, misalnya dia dapat bagian, saat Ella misalnya diberi kelebihan, memang ada haknya di situ, nggak akan mengganggu, nggak akan menjadi madorot kalau itu bagiannya. Justru akan bermanfaat, ya akan bawa manfaat. Tapi kalau itu diberikan lalu menjadi madorot untuk diri kita mengganggu, mesti ada yang salah, mesti ada di sini ujian, mesti ini bukan bagian. Itu aja. Kalau sudah dapat haknya, bagiannya, ya setiap kita kan diperjalankan sesuai dengan ininya. Ini punya perannya di sini, ganti peran lagi, nanti begini gitu ya. Gitu ya. Baik, itu saja. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.